حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinabah. Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah rahmatnya kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mau akhir tahun. Akhir tahun ini kita harus bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang akhir tahun ini maka kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa-dosa kita selama tahun ini? Untuk memasuki tahun 2023, maka kita harus betul-betul untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita bukan bertambah tapi akan berkurang. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, umur kita itu antara 60 sampai 70 tahun atau lebih. Itu pun sedikit yang lebih. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa apa? Bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah rutin tiap pekannya. Dan ini merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada terhadap kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Tak dipungkiri kita termasuk orang-orang yang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lalai ketika menjelang akhir tahun ini. Banyak orang ketika di akhir tahun melakukan hal-hal yang negatif, yaitu hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa? Menantikan tahun baru. Menantikan tahun baru ini merupakan salah satu yang kita harus hindari. Karena menantikan tahun baru atau jam 00 ini merupakan salah satu perbuatan yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu sama, waktu yang kemarin dan waktu yang akan datang itu sama. Maka dengan cara apa? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kerusakan-kerusakan yang terjadi di tahun baru. Banyak orang selalu lalai ketika di tahun baru. Apa itu? Salah satunya adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini merupakan salah satu yang dilalaikan oleh umat muslim ketika tahun baru.
Kenapa? Karena dia menantikan jam 00. Akhirnya dia lupa sholat maghribnya, dia lupa sholat isyanya. Akhirnya dia menantikan jam 00, akhirnya bergadang. Kemudian dia lupa juga sholat subuhnya. Maka ini salah satu yang sering dilalaikan oleh umat muslim ketika di akhir tahun ini. Salah satunya adalah meninggalkan sholat. Untuk apa? Untuk menantikan pergantian tahun. Maka ini merupakan salah satu yang kita harus berintrospeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memasuki tahun baru, memasuki tahun 2023 kita masih begitu-begitu saja, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelalaiannya pada taraf yang tidak sempurna, yang tidak mengingat kepada akhirat. Selayaknya hidupnya seperti binatang ternak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum. Dan orang-orang yang kafir selalu bersenang-senang, berpoya-poya ketika salah satunya berpoya-poya menantikan tahun baru dengan cara meniup trompet, kemudian berkhalawat, yaitu berdua-duaan antara yang bukan mahram, atau boros, mubazir ketika di tahun baru. Akhirnya apa? Akhirnya ini merupakan salah satu yang merupakan yang tidak ada manfaatnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari tanda keelokan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya menantikan tahun baru kita baca Quran, maka berapa kali hatam kita baca misal, atau berapa juz kita hafal, atau berapa juz kita baca. Kalau menantikan tahun baru kita menonton misal kajian atau apapun, itu merupakan salah satu ada manfaatnya daripada kita nunggu-nunggu di lapangan, nunggu-nunggu di jalanan, niup trompet, pepetasan atau yang lainnya. Ini merupakan salah satu yang tidak ada manfaatnya, melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, apa sebab yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena ia ingin rehat, ingin istirahat. Padahal rehat yang hakiki adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia, maka kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita istirahat, bukan kita untuk berpoya-poya, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semangat ingin mencari kelezatan dunia. Menantikan tahun baru, akhirnya apa? Merayakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, meniup trompet lah, atau bakar apalah, dan seterusnya. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa itu merupakan kelezatan dunia, padahal kelezatan dunia itu sementara, tetapi yang hakiki adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah karena sudah mati rasa terhadap dosa. Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterjang adalah suatu kebaikan. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan sudah terbiasa dia melaksanakan misal di tahun baru tiup trompet atau apapun lah yang tidak ada manfaatnya. Itu merupakan salah satu perbuatan yang biasa, tetapi mengganggu orang lain. Ketika dia tiup trompet misal, takutnya ada yang kena stroke, kena jantungan atau apapun lah.
mengakibatkan meninggal dunia. Karena akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan apa? Dosa kepada manusia. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Mengakibatkan apa? Di tahun baru mengikuti hawa nafsu, berpoya-poya, mubazir terhadap perbuatan hal tersebut, kemudian dia meninggalkan salat, maka ini merupakan salah satu perbuatan yang nanti pada hari kiamat, pada zaman nanti ada orang yang melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka pada zaman nanti, pada hari kiamat nanti, ada orang yang melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mengakibatkan apa? Akan dimasukkan ke neraka al-ghayya, yaitu wadin min ahli nar, yaitu lembah dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya mengakibatkan apa lagi? Banyak bersenang-senang, memakai pakaian-pakaian yang tidak ada senonohnya, mungkin pakai pakaian hantu lah atau pakaian apapun lah yang tidak ada tidak menutup aurat, akhirnya kelihatan semuanya. Kemudian makanan-makanan atau minuman-minuman mengakibatkan dia mubazir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya cinta dunia dan merasa hidup lama karena dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya karena dia berteman dengan orang-orang yang lalai, mengakibatkan dia tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan yang ke-10 yang terakhir, ketika di tahun baru nanti banyak orang yang selalu sibuk dengan apa? Sibuk ngobrol, sibuk bercanda-canda untuk menantikan tahun baru atau menantikan jam 00. Maka kata Rasulullah SAW sabda, kana yakrahun nauma qabla isa wal hadisa ba'daha. Rasulullah SAW melarang tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu hal-hal yang mengakibatkan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiun alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, cara untuk menghilangkan ghaflah atau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berada dalam majelis ilmu. Salah satunya adalah mendengarkan khotib. Ini merupakan salah satu majelis ilmu. Supaya apa? Supaya kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rajin berzikir. Supaya apa? Supaya kita tenang hatinya. Tetapi kalau kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan tertutup. Kemudian yang ketiga, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan rasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Supaya apa? Supaya hati kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa sarif qulub wa sarif qabli ala ta'atik. Ya Allah, tolong yang membolak-balikan hati
dekatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah salat malam, dan ini merupakan salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat malam, yaitu sebelum Isya, sesudah Isya, atau menjelang nanti jam 2 atau menjelang tengah malam. Kemudian yang kelima adalah ziarah kubur, dan yang keenam adalah tadabbur keadaan sekitar kita seperti merenung kematian yang ada di sekeliling kita, dan yang ketujuh adalah mengingat surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 hal yang mengakibatkan supaya kita terhindar dari perbuatan ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh berkah ini kami ingatkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yuhallu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuni min jannatik, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatina ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahabaitana waj'alhu warisa minna waj'alna tawrasa ala man zalamana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi alamin. Aqimus shalah.